Misteri di Jalan Angker dan Jembatan Terlarang. Cerita ini dibagikan seorang pemuda yang penasaran dengan cerita yang beredar tentang angkernya jalan menuju jembatan yang berada di desanya. Malam itu udara terasa dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa cahaya bulan dan suasana kampung begitu sepi. Sebut saja Reski memutuskan untuk melewati jalan yang terkenal angker di kampungnya. Karena rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, jam menunjukkan sekitar pukul 00 dini hari. Saat Reski mengendarai motornya perlahan di jalan sunyi itu, pohon-pohon di sisi jalan bergoyang tertiup angin, menciptakan bayangan yang seakan menari di aspal. Setiap kali roda motornya melindas daun cermin, suara gemerisiknya terdengar nyaring di tengah kesunyian. Dia terus melaju, tapi tiba-tiba sesuatu terasa aneh. Motornya terasa lebih berat, seakan ada yang ikut duduk di belakangnya. Reski mencoba tidak memikirkan hal itu. Tangannya mencengkram stang lebih kuat. Nafasnya mulai tak beraturan. Reski seakan menolak untuk melihat ke kaca spion. Perasaannya ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Ketika akhirnya dia melewati jalan tersebut, tubuhnya terasa lebih ringan. Dengan tangan gemetar, dia menghentikan motor dan melihat ke belakang. Kosong, namun yang membuat bulu kuduknya merinding adalah saat dia meraba di belakang. Hangat, seperti baru saja diduduki seseorang. Bukan cuma jalan ini yang menyimpan misteri, tetapi jembatan yang tak jauh dari sini dan yang menyimpan kisah-kisah yang lebih menyeramkan. Tahun lalu, seorang teman, sebut saja dia bernama Imam, melewati jembatan itu sepulang kerja, dan itu larut malam. Saat ia sampai di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Batu kecil menghantam tubuh motornya. Ia menghentikan motornya dan menoleh ke kiri dan kanan. Namun tak ada siapapun. Dia mencoba tetap tenang, mengabaikan hal itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun baru beberapa meter melaju, sebuah batu besar berukuran kepala manusia menghantam bagian samping motornya. Motornya oleng dan hampir terjatuh. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Tak ingin ambil risiko, ia langsung memacu motornya tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, aku melihat sendiri motornya, yakni bodinya penyok. Itu bukti bahwa dia tak mengada-ngada. Aku bertanya padanya, dari mana batu sebesar itu bisa dilempar? Ia hanya menggeleng, wajahnya masih menyimpan ketakutan yang nyata. Namun, kejadian yang paling mencekam terjadi kepada seorang bang ojol yang menerima pesanan makanan ke desa sebelah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam dini hari, dan ia tak tahu bahwa rute yang diberikan oleh Maps itu membawanya melewati jembatan angker itu. Saat ia tiba di jembatan, semua terasa biasa saja. Tapi ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, motornya tiba-tiba berhenti sendiri. Ia mencoba menarik gas, namun mesinnya seperti tak berfungsi. Dengan jantung yang berdebar, ia menoleh ke belakang, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi besar dengan tubuh hitam yang legam berdiri tepat di belakangnya. Mata merah menyala, menatapnya tajam. Sosok itu menekan motornya ke bawah, menahannya agar tidak bisa bergerak. Bang ojol itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya membeku, kakinya lemas, dan akhirnya semuanya menjadi gelap. Ia pingsan di tempat. Saat pagi tiba, warga menemukannya tergeletak tak sadarkan diri di jembatan itu. Setelah ia siuman, ia menceritakan kejadian mengerikan itu. Ustadz di desa kami hanya menggeleng kepala dan berpesan kepadanya lain kali sebelum berpergian, jangan lupa berdoa dulu. Makhluk-makhluk tak kasat mata ada memang di sekitar kita, tapi kita dilindungi oleh doa dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah takut, tetaplah menghormati mereka dengan tidak mengganggu atau menantang keberadaan mereka. Jika merasa diganggu, bacalah ayat suci dan tetap tenang. Sejak saat itu, jembatan dan jalanan itu kembali sunyi. Hanya orang-orang yang berani atau mereka yang tidak punya pilihan lain yang nekat melewatinya di tengah malam. Apakah kalian berani? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu ceritaku, semoga ada hikmah yang dapat dipetik dalam cerita ini. Bagi Anda yang suka dengan videonya, tolong di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan konten kita selanjutnya. Bye, assalamualaikum.